Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita coba lihat dari awal surat Al-Mulk mulai ayat 1 sampai berarti ini banyak menyinggung soal dunia akhirat. Ya. Seperti dikatakan tadi, bukan manusia sama binatang tapi perilakunya. Saya pikir perilakunya, kalau perilaku kita baik mungkin melebihi juga malaikat atau sama dengan malaikat. Kemudian dunia akhirat, kita selalu berpikir hari kiamat. Yang akan merasakan hari kiamat, mungkin kalau hari kiamat tahun 3000, hanya orang yang hidup pada tahun itu yang merasakan. Jadi tak usah kita pikirkan hari kiamat. Kalau pemain kiamat hari ini tentu kita yang merasakan. Jadi jangan terlalu tentang hari kiamat. Tapi petunjuk-petunjuk di dalam ayat suci Al-Quran ini yang kita harus maknai, kita harus amalkan, kita harus bersyukur, bertakwa, tawakal. Kalau kita, selalu saya katakan, kalau kita sudah ikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, ulama, ikuti peraturan pemerintah, atiullah, atiur rasul, ulul amri minkum. Karena kehidupan dunia, bagaimana kita bisa berbuat untuk akhir kalau kita tidak tenang? Kita tidak sakit saja, susahnya bukan main. Kalau kita sakit dibilang kalau sakit itu enak, istighfar, bagaimana bisa? Kalau sudah sakit darah, sakit kepala apa, salat saja susah. Jadi kita berusaha sehat toh. Selalu kita mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Apa adanya. Bahkan ada yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berpikir untuk besok. Ya. Kalau hari ini kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur, syukurlah. Syukur itu. Karena belum tentu besok bisa seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi sebenarnya begini Pak, sebenarnya Pak Arfa itu selalu juga sama saya curhat Pak. Dan juga sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain juga Pak. Ini Pak Arfa dia curhat, dia bilang begini Pak, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa Senin Kamis, tapi kenapa saya punya rezeki tidak ada begitu. Jadi artinya dia ini sama hidupnya begitu. Dia sudah beribadah tapi kenapa katanya begini-begini di hidupnya ya. Dan ini juga saya sama teman-teman anak-anak muda yang tidak sholat. Itu anunya Pak. Saya sudah sholat, saya sudah puasa tapi rezekiku begini-begini juga. Jadi imbalan terhadap ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya dunia wal akhirah. Ada yang kita dapatkan dua-duanya, ada yang tidak nanti di akhirat. Ya. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu diartikan ibadah. Saya lebih cenderung mengartikan mengabdi. Ya, abadah, alif ba dal. Jadi mengabdi. Mengabdi itu salat dan juga hablum dan nas. Abdi juga itu. Jadi kasih sayang kita kepada manusia, menolong kita manusia, sesama manusia itu ada imbalan. Karena Allah tidak butuh pertolongan, tapi hambanya butuh. Nah itu jadi itu. Jadi kami tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Kemudian itu imbalannya itu ada dunia dan akhirat. Kalau penyikiran harus di dunia itu sama dengan tingkat TK sama kanak-kanak. Ada tetangga saya, cucunya itu dia pernah bilang, kenapa ini nenek ini rajin sholat, tidak ada mobilnya. Nenekku yang di sana itu banyak mobilnya, tidak rajin sholat. Nah, itu tingkat TK itu. Ya, jadi pahala itu adalah dunia atau akhirat. Nah, mungkin dia tertunda dunianya atau mungkin masih hidup bisa saja suatu saat seperti tadi kita katakan. Dan sabar itu memang tidak ada batasnya. Kalau sudah tidak sabar, berarti bukan bisa sabar lagi. Sama dengan gula, kalau tidak manis bukan lagi gula. Kalau garam tidak lagi asin bukan lagi garam. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya dia sampai itu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Makanya itu orang yang sabar itu doanya sampai.
Tapi sabar dalam artian betul-betul sabar, bukan tidak bicara. Hanya ada kita punya istilah, kalau tidak pernah bicara bilang sabar itu. Sabar maksudnya itulah istiqamah kepada Allah, dan memang tidak ada batasnya. Jangan pernah mengatakan hilang nih kesabaranku, kan tidak ada itu kalau gitu. Jadi sabar pun tidak ada batasnya memang. Jadi sedikit dari saya mengenai pertanyaan tadi tentang puasa ya. Karena dikatakan berpuasalah kau agar engkau bertakwa. Mudah-mudahan. Jadi ayatnya itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya? Jadi yang dipanggil sini orang beriman. Jadi di atasnya iman itu adalah takwa. Hanya orang yang beriman bisa bertakwa. Ya. Jadi ini puncaknya semuanya itu orang bertakwa. Nah, kenapa itu merupakan satu persyaratan? Jadi Allah menunjukkan bahwa dengan puasa ini merupakan the way, jalan untuk mendapatkan takwa itu. Tapi tidak semua orang melaksanakan puasa itu bisa mendapatkan takwa. Makanya Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Ya kan? Nah, jadi itu sebabnya bahwa puasa itu Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Dia menilai langsung itu nilai puasanya orang, karena boleh jadi ada orang baru-baru masuk di warung, keluar seolah-olah dia berpuasa padahal tadi sudah berbuka kan. Nah itu jadi banyak istilah-istilah la'allakum itu dalam Al-Quran dengan penekanan bahwa harapannya untuk itu ya, sama hanya dengan sholat ya. Nanti mungkin Pak Musa bisa saya jelaskan tentang sholat. Hakimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Sholat bisa mencegah orang dari perbuatan mungkar dan keji. Tapi ada orang sholat tapi perbuatannya juga keji. Yang mana salah? Tentu yang harus dikoreksi adalah sholatnya ya. Ayat ini benar sudah adanya, tetapi yang tidak benar itu mungkin sholatnya yang bagaimana kualitasnya ya gitu. Ya, saya kira benar itu apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. La'allakum tattaquna. Jadi di sini mudah-mudahan, semoga. Jadi kan tidak semua puasa itu langsung menuju takwa, tapi berbeda-beda kualitasnya. Tapi saya mau mengoreksi sedikit itu. Jadi kita puasa itu bukan berarti kita harus bersunyi diri, tidak menghadapi tantangan, tidak. Hadapi tantangan dan tegakkan puasa itu dalam segala tantangan. Kalau kita hanya bersunyi diri, itu ya tantangannya tidak ada. Justru kualitas pahala itu, the value puasa itu justru pada menghadapi tantangan, tetapi kita siratal mustaqim itu. Jadi kita bukan lari daripada suatu keramaian, tidak. Justru kita berada di keramaian, istilahnya sekarang itu katanya sufi modern, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya lihat ini adalah suatu pembahasan yang sangat menarik. Saya tidak menanggapi, hanya ingin menambahkan saja sebagai perbendaharaan referensi kita bagi kita semua. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh orang tua kita Pak Ismail Asnawi terkait dengan puasa. Jadi puasa di situ memang ada statement hanya yang diajak adalah orang yang beriman. Jadi bukan memanggil manusia secara keseluruhan, tapi hanya memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Di situ kita harus garis bawahi. Hanya yang diajak adalah orang yang beriman. Ending dari ayat ini adalah mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, kita akan bertakwa. Itu jadi ada kata-kata mudah kalau menurut saya. Terus yang kedua, saya menarik sekali mendengar bahwa ada sholat tamat tapu. Ini pernah juga saya diajarkan oleh orang tua saya. Jadi saya maknai bahwa sebenarnya ada memang kita diperintahkan di dunia ini adalah yang tadi dengan ceramah khutbah Jumat tadi, bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Nah, beribadah yang tertinggi di sini adalah berzikir. Berzikir di sini implementasinya adalah yang tertinggi juga adalah sholat.
salat ini Pak diterima tidak perantara malaikat Jibril, tapi langsung Nabi kita Muhammad SAW menerima secara langsung. Ini artinya apa? Bahwa kesakralan salat ini, saya katakan bahwa ini adalah tingkat paripurna, yang dimana apabila salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh amalan kita akan diterima pula. Kalau saya tidak salah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membaca ayat, ada ayat yang kita baca tadi ini, itu banyak menyinggung masalah syukur Pak ya? Syukur. Ini syukur yang memang perlu sekali, kita ini harus mensyukuri, apa adanya kita harus syukuri. Karena bukan saja kita itu diberi kekayaan atau diberi kemiskinan, itu harus mensyukuri. Karena kapan kita tidak mensyukuri, berarti kita lari dari petunjuk yang ada di alam yang kita baca ini. Namanya itu petunjuk sudah ada Pak. Kita harus mensyukuri dan mensyukuri apa adanya. Jadi jangan mungkin kita dikasih rezeki yang banyak, kita harus mensyukuri. Dikasih rezeki yang sedikit, kita harus mensyukuri. Nah, ini semua ini petunjuk yang jelas sekali di dalam ayat ini yang kita baca tadi Pak. Jadi saya bilang itu memang mensyukuri itu perlu sekali, kita ini harus mensyukuri. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita harus mensyukuri. Kalau kita dalam mensyukuri apa dan kita aman. Nah kalau kita aman, kan di mana aman di dunia, aman di akhir nanti. Ya, katakanlah seperti koruptor yang Pak, karena dia tidak mensyukuri apa adanya. Sudah ada mobilnya, mau lagi yang di atasnya lagi, itu tidak mensyukuri. Karena tidak mensyukuri tidak aman. Nah, sama dengan Sambo. Sudah bagus, sudah dukanya, jabatannya sudah bagus, gajinya sudah banyak, tapi tidak mensyukuri. Nah, inilah anunya kalau petunjuk yang kita baca ayat betul, kita harus amati ini Pak, ini ayat ini kita harus mensyukuri. Jadi kalau kita mensyukuri apa adanya, kita aman. Ya, saya kira begitu saja dari kami, saya tanggap ayat yang kita baca tadi Pak.